Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan pagi ini lagi. Dan kita masih tetap merenungkan mengenai kehidupan yang berarti. Dengan kata lain, kita sedang belajar bagaimana untuk kita bisa mempunyai kehidupan yang berarti. Nah, saudara, pada hari ini saya akan berikan topik hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi, kalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan, saudara, maka hidup kita pasti menjadi berarti. Nah, sekarang saudara, mari kita lihat dahulu. Kalau kita mendengar kata ini, hidup di dalam kehendak Tuhan, kita berkata, oh saya ngerti itu, hidup dalam kehendak Tuhan. Tapi saudara, sekali lagi persoalannya bukan perkara kita mengerti, tetapi apakah kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Apakah kita menjalani kehidupan yang di dalam kehendak Tuhan atau tidak? Karena pada kenyataannya, pada umumnya kalau kita melihat kehidupan banyak orang, ini saya katakan orang Kristen, bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Banyak orang itu hanya hidup mengejar keinginannya sendiri. Jadi banyak orang punya keinginan ini, keinginan itu, dan mereka kejar keinginannya itu. Dan saudara, keinginan itu tidak bukan keinginan yang berdosa atau yang jahat, tidak. Tetapi siapa yang nggak kepengen punya kekayaan, ya? Kalau kita kaya kan enak gitu kan, nggak ada salahnya. Siapa yang nggak kepengen punya keluarga yang baik? Keluarga baik kan baik, nah itu nggak ada salahnya. Siapa yang nggak kepengen bisa keliling dunia kemana-mana? Apa salahnya? Nggak ada salahnya gitu kan. Setelah banyak keinginan manusia yang kalau dilihat bukan sesuatu yang salah, bukan. Tetapi yang salah adalah kalau kita mempunyai keinginan dan kita mau kejar keinginan itu, dan kemudian kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau. Nah, itulah yang salah, saudara. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah yang kita mau itu kehendak Tuhan atau bukan. Jadi, saudara, kalau kita punya keinginan sendiri dan kita berdoa terus-menerus untuk Tuhan membantu kita untuk mencapai keinginan kita, maka seakan-akan kita mau memperalat Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Itu salahnya di situ. Sedangkan saudara tahu bahwa Tuhan punya rencana buat setiap kita, rencana yang sempurna. Dan kalau kita hidup di dalam rencana Tuhan itu, maka kehidupan kita akan berarti. Sebab itu kita perlu tahu rencana Tuhan. Rancangan Tuhan buat hidup kita ini apa? Apa kehendak Tuhan buat hidup kita ini? Nah, saudara, mungkin kita berpikir, ya mencari kehendak Tuhan itu nggak gampang. Apalagi untuk mendengarkan Tuhan maunya apa, itu tidak gampang. Saudara, kalau kita berkata gampang atau tidak gampang itu tergantung daripada seberapa besar desire kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Kalau kita mempunyai desire yang besar untuk mengetahui kehendak Tuhan, maka kita akan benar-benar mencari kehendak Tuhan itu dan pasti kita dapat. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29, saudara, ayat yang ke-13, Yeremia 29 ayat yang ke-13 dikatakan begini, apabila kamu mencari aku, ini Tuhan yang berbicara, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi Tuhan berkata bahwa kalau kamu mau mencari aku, kata Tuhan, ya, dan kamu mau menemukan aku, kata Tuhan, kamu akan mendapatkan aku asal engkau menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi saudara, kalau kita sekarang ini sudah mencoba, mungkin sudah berdoa untuk mengetahui kehendak Tuhan, dan sampai sekarang kita belum bisa mengerti kehendak Tuhan, belum dapat, itu bukan salahnya Tuhan, saudara. Kesalahannya bukan pada Tuhan, tetapi kesalahannya pada kita. Karena Tuhan sendiri berkata, apabila kamu mencari aku, kata Tuhan, kamu akan menemukan aku. Syaratnya apa? Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mencari Tuhan dengan segenap hati atau tidak?
Apakah benar-benar ada keinginan di dalam hati kita, Tuhan, saya ingin tahu kehendak-Mu. Tuhan, saya ingin mencari kehendak-Mu. Tuhan, saya ingin mendengar daripadamu. Dan saudara benar-benar mempunyai desire dari dalam hati saudara, maka pasti saudara akan mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, sebagai contoh ya, saudara, Tuhan gak pernah mempersulit kita, saudara. Itulah kehendak Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Sebabnya tidak akan sulit untuk mencari Tuhan, tidak akan sulit untuk mengetahui kehendak Tuhan, asal kita mau. Sebagai contoh, kita sudah tahu, saudara-saudara sudah banyak yang tahu kesaksian Pastor Joe dan saya, ya, yang dia sebagai anak pendeta tidak mau jadi pendeta, tidak ada keinginan jadi pendeta. Tetapi saudara-saudara, walaupun dia inginnya menjadi businessman, memikirkan bagaimana menyekolahkan anak dan sebagainya, dia merasa bahwa dia harus punya uang dan sebagainya. Tetapi dia mau tahu kehendak Tuhan itu apa. Sebab itu dia cari kehendak Tuhan. Ya, dia benar-benar mencari dengan segenap hati. Dia menanyakan, Tuhan, apa sih Tuhan kehendak-Mu? Nyatakan kepada saya, karena dia tahu kehendak saya adalah jadi businessman. Tapi apa kehendak-Mu, Tuhan? Dan karena dia mencari dengan sungguh-sungguh, Tuhan berbicara. Dan dia bisa menangkap apa yang Tuhan katakan itu. Dan saudara, buktinya saudara, setelah kita terima apa yang Tuhan kehendaki, hidup di dalam kehendaknya, ternyata segalanya menjadi baik. Kita bisa menyekolahkan anak kita, university, college, semua selesai. Dan tidak kurang suatu apa. Nah mungkin saudara berkata, ya itulah, kalau cari kehendak Tuhan itu jadi sama Tuhan dijadikan pendeta. Kalau cari kehendak Tuhan itu nanti jadi missionary, itu saya nggak mau. Saya nggak mau datang-datang kepada Tuhan nanti dijadikan missionary atau pendeta, saya nggak mau. Saudara, don't worry. Saudara lihat, pada waktu Tuhan memanggil Saul, saudara, Saul itu dijadikan apa? Raja, saudara. Saul itu dijadikan raja. Pada waktu Tuhan memanggil Esther, jadikan apa, saudara? Esther itu dijadikan queen, bukan pendeta, bukan missionary, bukan. Jangan khawatir akan hal itu. Pada waktu Tuhan memanggil Yeremia itu dipanggil menjadi nabi. Nah, orang berbeda-beda. Ada orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi businessman. Ada seorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang yang menemukan mungkin obat yang baik sekali buat penyakit yang sulit sekali diobati. Tuhan memanggil orang dengan spesifik panggilan untuk sesuatu yang berarti buat orang itu. Sebab itu jangan takut jangan sampai kita berpikir, kalau dekat-dekat Tuhan nanti dijadikan pendeta atau dijadikan missionary. Don't worry, saudara. Rencana Tuhan bukan semua manusia jadikan pendeta atau missionary. Tuhan punya kebutuhan untuk manusia itu melakukan bagian mereka masing-masing. Nah, sebab itu yang penting, saudara, biarlah kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Untuk kita bisa hidup mendapatkan kehendak Tuhan, kita harus mencari kehendak Tuhan. Untuk mencari kehendak Tuhan, Tuhan berkata, carilah aku, kata Tuhan, dan aku dapat ditemukan. Asal engkau mencari aku dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, selama ini bagaimana hidup saudara? Mari saudara renungkan. Apakah kehidupan saudara adalah kehidupan yang saudara tahu persis, saya ada di dalam kehendak Tuhan. Saya sedang melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Atau mungkin hidup saudara merasa hampa, saudara merasa bahwa kok saya hidup seperti ini terus? Nah, apa gunanya hidup saya? Cuma makan, minum, tidur, kerja, makan, minum, tidur. Apakah itu saja? Ataukah saudara merasa bahwa kehidupan saudara bernilai? Saudara sedang melakukan kehendak Tuhan? Nah, itulah yang saudara harus tanyakan. Sebab jangan sia-siakan waktu ini, saudara. Waktu berjalan terus. Nah, kalau kita menyia-nyiakan waktu, kita just nyantai terus. At the end of the day, pada saat satu kali kita bertemu dengan Tuhan, dapatkah kita mendengar Tuhan berkata, engkau adalah my good servant, yang setia, yang melakukan pekerjaan yang aku sudah tentukan buat kamu. Sebab itu saudara, biarlah Tuhan saudara renungkan di dalam Yeremia 29 ayat 13 sekali lagi dikatakan, apabila kamu mencari aku, kata Tuhan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, ada banyak rencana di dalam hidup ini. Saudara perlu tahu mengenai bisnis saudara. Saudara perlu tahu untuk direction anak saudara dan sebagainya. Datangi Tuhan. Ketahuilah kehendak Tuhan. Dan hiduplah
di dalam kehendak Tuhan. Sampai di sini dulu, besok kita teruskan.